Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang dimana seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah bisa untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita senantiasa memanfaatkan setiap nikmat tersebut hanya untuk hal-hal yang dicintai dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah suatu nikmat jika tidak bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, maka pastilah nikmat itu akan berubah menjadi musibah. Sebagaimana perkataan salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim, beliau katakan, kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah, fahiya baliyah, maka dia adalah musibah bagi dirinya. Kenapa? Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahkan nikmat yang terkecil sekalipun, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban fi daril akhirah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Takatsur, di ayat yang terakhir sebagai penutup surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak kalian sungguh-sungguh akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka beruntunglah
orang-orang yang senantiasa dia bisa memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya di akhirat, sehingga akhirnya dia mendapatkan hisab yang ringan, hisab yang cepat. Dan celakalah bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan nikmat yang Allah berikan dia gunakan hanya untuk hal-hal yang justru bisa menyeret dirinya ke dalam neraka jahannam, wa iyadzubillah, sehingga dengannya dia dihisab dengan hisab yang panjang, wa iyadzubillah. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan nikmat untuk bisa melangkahkan kaki kita, serta Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan di dalam dada kita untuk kita bisa duduk bermajlis ilmu, mendengarkan qaulullah wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tentunya kita ketahui bahwasannya dua hal ini merupakan salah satu wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada para sahabatnya agar mereka senantiasa berpegang teguh kepada keduanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Taraktu fikum amrayn lan tadhallu abadan idza tamassaktum bihima, qala kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dimana kalian tidak akan pernah tersesat selamanya ketika kalian memegang keduanya. Apa itu? Qala kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Dan alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan memetik faidah dari hadis yang ke-24, di mana hadis ini disusun oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau, yaitu Arba'in An-Nawawi. Dan hadis ini merupakan hadis yang tawil, yang panjang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menyelesaikannya pada pertemuan pagi ini. Qala al-muallif, berkata al-muallif Al-Imam Nawawi. Siapa yang tahu namanya Imam Nawawi? Ada yang kenal? Siapa beliau? Ada yang tahu? Siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Beliau ini adalah salah seorang ulama dari mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, kalau misalkan di rumah ada kitab Riyadhus Shalihin, nah itu karangannya beliau. Ya, tetapi yang kita baca ini merupakan karangan beliau yang lain, masih di dalam ilmu hadis, yaitu hadis kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-24. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa 'an Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih annahu qala, ya ibadi inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a.
Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalik min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Ruahul Muslim. Masyaallah. Disebutkan oleh Imam Nawawi pada hadis yang ke-24 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, kitab beliau memasukkan hadis dari sahabat Abu Dzar. Abu Dzar ini merupakan nama kunyah. Setiap nama kalau diawali dengan Abu atau Ummu, ya maka itu adalah apa? Nama kunyah. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Disebutkan radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini menunjukkan ya bahwasanya siapa? Abu Dzar ya ini merupakan seorang muslim dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, dari apa-apa yang diriwayatkan dari Rabbnya. Jadi maknanya apa? Hadis ini merupakan salah satu dari hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah hadis yang di mana maknanya min Allah, akan tetapi lafzuhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang secara makna datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafadznya itu merupakan lafadznya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu seseorang ketika dia membaca hadis qudsi dia mengucapkan apa? Dia mengucapkan ta'awudz atau dia mengucapkan bismillah. Ya, kenapa? Karena hadis qudsi ini merupakan hadis yang lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kalamullah, berbeda dengan yang namanya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an kalamullah itu lafzuhu wa ma'nahu min Allah azza wa jalla. Lafadznya begitu juga maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalamullah yang diwahyukan kepada beliau sesuai dengan lafadz yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Ya, contohnya apa? Pada surat An-Nas. Ya, ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin binas. Qul. Di situ ada fi'lun amr. Ada fi'il amr. Ya, ini apa? Katakan. Ya, katakanlah wahai Muhammad. Kalau misalkan datangnya lafaz itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin datang dengan kalimat fi'il amr, kata perintah. Tetapi di sini menunjukkan kata para ulama, ya, pada ayat yang pertama dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kalamullah, Nabi enggak merubah lafadznya atau maknanya terlebih lagi. Ya. Berbeda dengan hadis qudsi. Adapun hadis qudsi ini maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tetapi lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebutkan fima yarwihi an rabbih, ay dari apa-apa yang diriwayatkan dari Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Ya, apa sih kezaliman itu? Az-zulm. Disebutkan oleh para ulama, ya sebagaimana disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, ai az-zulm, kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Zalim itu adalah ketika seseorang dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Ketika seseorang dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka dia dikatakan sebagai orang yang telah melakukan kezaliman. Ya.
Orang tua kalau misalkan memarahi anaknya yang malas sholat, yang malas belajar membaca Al-Quran, zalim tidak? Tidak zalim. Kenapa? Karena dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi kalau marahnya berlebih sampai menghina, sampai membentak, ya, atau sampai memukul dengan pukulan yang syadid, yang keras, maka ini disebut sebagai suatu kezaliman. Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan di dalam hadis ini memberikan faidah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi wa hambaku inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Berarti ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki sifat sifat zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada hambanya fi daril akhirah binnar, dengan api neraka atau dengan siksa yang lain, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berlaku zalim. Ya, justru hambanya berlaku zalim sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk memberi iqab, memberi azab kepada hambanya yang berlaku zalim. Ya. Maka dari itu di dalam hadis ini menerangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki sifat zalim. Seandainya datang hadis atau ayat yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala ghadab, marah, ya, marahnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika hambanya melakukan kesyirikan, maka Allah ghadab, Allah murka, Allah marah. Kenapa? Karena hambanya Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala atur alam semesta untuk dirinya, tetapi dia justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan iqabnya, yang memberikan apa? Ganjaran kepada orang tersebut, hambanya tersebut. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, berarti kita ini di dalam Islam dilarang untuk berbuat zalim. Ya, adapun kezaliman itu yanqasimu ila thalathatil aqsam. Zalim itu terbagi menjadi tiga bagian, tiga kelompok, ada tiga jenis. Sebagaimana Nabi SAW menerangkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu tsalatsah." Kezaliman itu ada tiga. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa dzulmun la yaghfiruhu Allah." Kezaliman jenis yang pertama yaitu adalah apa? Kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosanya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzulmun yaghfiruh. Yang kedua ini adalah kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Ini maknanya apa? Ketika seseorang dia melakukan kezaliman itu, kemudian setelah itu ajal menjemput dirinya, dia belum bertaubat kepada Allah, belum beristighfar kepada Allah, maka apa? Ada kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Tetapi ada juga kezaliman yang ketika seorang hamba terjatuh ke dalamnya melakukan hal tersebut, kemudian ajal menjemputnya, kematian datang kepada dirinya, maka kezaliman itu tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Adapun yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzulmun la yatrukuh. Jenis kezaliman yang ketiga itu adalah kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkannya. Ini maknanya apa? Ketika seseorang dia melakukan kezaliman ini, jenis kezaliman ini, dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, tetapi tetap catatannya itu disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa amma dzulmu alladzi la yaghfiruhu Allah asyirk.
Adapun jenis kezaliman yang Allah tidak akan ampuni, yaitu apa? Kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Ibadatul ghairillah ma'ahu. Seseorang dia beribadah kepada selain Allah, bersama dengan itu dia beribadah kepada Allah. Dan ini merupakan kezaliman yang paling besar, kesyirikan. Di mana seseorang kalau dia meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, dia belum bertaubat, dia belum beristighfar, maka Allah pasti tidak akan mengampuni dosanya. Ya. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, akan tetapi Allah mengampuni semua dosa selain daripada dosa kesyirikan. Ya. Dan Nabi SAW beliau kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini jenis kesyirikan yang pertama, atau kezaliman yang pertama, yaitu apa? Kesyirikan. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhu Allah." Dan adapun kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, yaitu adalah fadzulmul ibad anfusuhum fima bainahum wa baina rabbihim, yaitu adalah kezaliman yang dilakukan oleh hambanya terhadap dirinya sendiri, di mana itu berkaitan antara dia dengan Allah. Yaitu siapa? Orang yang melakukan kemaksiatan selain daripada dosa kesyirikan. Tetapi apa? Ini hanya berkaitan dengan apa? Ya, dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Maka bisa jadi seseorang ketika dia terjatuh ke dalam kezaliman ini, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya. Seseorang dia meninggalkan salat, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian dia meninggal dunia belum bertaubat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dia dengan Allah. Ya. Maka dari itu disebutkan di sini apa? Fadzulmul ibad anfusuhum. Disebutkan seseorang yang dia menzalimi dirinya sendiri, yaitu apa? Orang yang dia membinasakan dirinya sendiri di dalam kemaksiatan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah ay fa dzulmul ibad ba'dhum ba'dhan hatta yadina li ba'dihim min ba'd. Jenis kezaliman ketiga yang dimana ini tidak akan ditinggalkan meskipun seorang dia telah bertobat, meskipun dia telah apa? Beristighfar kepada Allah, tetapi dosanya tetap ada. Yaitu apa? Kata Nabi SAW, fa dzulmul ibad, ya, kezaliman seorang hamba ba'dhum ba'dha, terhadap hamba Allah yang lainnya. Wa iyadzubillah. Ya. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk memperhatikan. Kalau kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Ghafurur Rahim. Seberapa besar dosa kita, seberapa banyak dosa kita, kalau kita mengangkat kedua tangan kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah, kalau itu berkaitan dengan kezaliman di antara dia dengan Allah, Allah pasti akan mengampuni dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu yang senantiasa menzalimi dirinya sendiri, jangan berputus asa terhadap rahmat
Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan Allah adalah zat yang maha pengampun. Ini kalau dosanya berkaitan dengan dia dengan Allah selain kesyirikan. Tetapi kalau misalkan dosa itu berkaitan dengan seorang hamba, contohnya apa? Seseorang dia mengambil harta saudaranya tanpa hak, mencuri, merampok, menipu, atau dia menjatuhkan kehormatan saudaranya, dia menggibahi saudaranya, dia berbuat fitnah, menjatuhkan kehormatannya, dia sebar. Meskipun dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tetap dosanya itu akan ada sampai dia meminta halal kepada saudaranya. Maka dari itu ini perkara yang paling penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita melakukan kezaliman yang itu berkaitan dengan hak saudara kita. Karena ini termasuk dari jenis kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan. Meskipun orang tersebut dia telah beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, wa'iyadzubillah. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk jangan saling menzalimi. Ya. Ini juga perkara yang sangat penting. Menjaga diri kita jangan sampai menzalimi saudara kita. Terkadang hawa nafsu kita dan juga khutwatus syaitan, tipu daya syaitan itu menyebabkan kita, karena kita merasa kita benar, akhirnya kita terjatuh kepada kezaliman. Ya, ini perkara yang sangat penting juga untuk kita perhatikan. Ketika kita melihat ada saudara kita salah, ya, kemudian apa? Ini bukan berarti penghalalan untuk dijatuhkan kehormatannya, untuk ditumpahkan darahnya atau diambil hartanya. Ya, terkadang kita merasa diri kita lebih baik dari saudara kita. Ketika melihat saudara kita terjatuh dalam kesalahan, kita caci, kita cela, kita jatuhkan kehormatannya seolah-olah dia nggak memiliki hak itu. Ini yang paling sering terjadi. Ya, padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam hadis qudsi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang Arab Badui, dia kencing di Masjid Nabawi. Para sahabat Nabi karena ghirahnya mereka akhirnya apa? Sebagian ulama mengatakan ada yang menghardik orang tersebut, ada yang menarik orang tersebut. Ya, tetapi Nabi SAW bihikmah, beliau katakan jangan, biarkan saja dia buang air kecil, ambil air siram. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kemudian apa? Beliau menasihatinya bil hikmah. Ya, tidak kemudian mencela, menjatuhkan, mengusir, tidak. Dan ini merupakan akhlaknya Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada istilah kezaliman itu dibalas dengan kezaliman. Ya. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau katakan kepada para sahabatnya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudara kamu yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Maka para sahabat terheran. Mereka katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kami menolong orang yang berbuat zalim? Apa kata Nabi SAW? Tamna'uhu an zulmi. Cegah dia supaya tidak berbuat kezaliman. Ini yang seharusnya kita lakukan. Ya. Maka di dalam hadis ini yang pertama faidahnya apa? Hendaknya kita menjaga diri kita dari yang namanya kezaliman, terutama kalau itu berkaitan dengan hak seorang hamba. Karena ini merupakan apa? Ini merupakan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala tinggalkan, meskipun seseorang apa? Dia telah bertaubat kepada Allah, meskipun dia telah beristighfar. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, man indahu mazlama li akhihi min 'irdihi aw min syai'. Barang siapa yang dia punya kezaliman kepada saudaranya, baik kezaliman itu merupakan kezaliman dari kehormatannya atau sesuatu apapun itu, haknya saudaranya, falyatahallalhu minhu, maka hendaknya dia meminta halal. Sebelum datang hari, kata Nabi SAW, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Itu apa?
ketika datang hari kiamat. Datang kematian, dihadapkan di hari hisab. Maka kata Nabi SAW, kalau dia punya kebaikan yang akan diberikan kepada siapa? Kepada saudaranya. Meskipun dia telah bertobat kepada Allah, dia telah beristighfar kepada Allah, tetapi kalau saudaranya belum menghalalkan itu, maka apa? Nanti di hari hisab kebaikan yang akan diberikan kepada saudaranya yang dia zalimi. Kalau dia nggak punya kebaikan, maka apa? Kejelekan saudaranya akan diberikan kepada dirinya. Wa'iyadzubillah. Maka inilah orang yang khasir, orang yang bangkrut, orang yang ketika dia hidup di dunia dia menjaga hak Allah, tetapi dia nggak bisa menjaga hak saudaranya, terutama sesama muslim. Pernah sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita di mana dia qamat, ya, dia bangkit di malam hari untuk sholat malam, wasamat fin nahar, dia juga berpuasa di siang hari, ya. Ini dengan puasa sunnah. Tetapi apa? Tetapi tetangganya itu nggak pernah bisa selamat dari kejahatan lisannya. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, apakah orang yang seperti ini akan masuk ke dalam, ya, syurga? Apa kata Nabi SAW? La hiya finnar. Tidak, dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Bangkrut dia. Dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang banyak, tetapi apa? Tetapi saudaranya nggak bisa selamat dari kejahatan lisannya. Kenapa? Karena walaupun dia beristighfar di dalam sholatnya, bertobat di dalam sholatnya, selama orang yang dia zalimi dia belum meminta maaf dan memaafkannya, maka itu akan selalu apa? Ada di hari hisab, dan akan apa? Dihisab dengannya. Wa'iyadzubillah. Ini faedah yang pertama. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, ya ibadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi kullukum jai'un ila man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i', sesungguhnya kalian semua adalah orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali siapa saja yang aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kepada kalian. Masya Allah, ya. Hadis ini menerangkan kepada kita begitu pentingnya kita untuk senantiasa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayyi syai', di dalam segala sesuatu, meskipun itu dalam perkara yang kecil, perkara yang kita anggap remeh. Karena dahulu para salaf sampai-sampai mereka meminta tali sandal saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan inilah akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Suatu ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pernah Nabi SAW membonceng beliau, kemudian beliau katakan kepada sahabatnya, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, kata Nabi. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dikala engkau lapang, maka Allah akan menjagamu dikala engkau sempit. Kalau engkau ingin meminta sesuatu, minta langsung kepada Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak ada suatu nikmat yang ada pada diri kita melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa-apa dari nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu datangnya dari Allah. Maka dari itu, ini perkara yang sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada istri kita, agar jangan sampai meminta pertama kali kecuali hanya kepada Allah. Ya, minta dulu kepada Allah, baru minta kepada kedua orang tua. Dan ini merupakan akidah dasar di dalam Islam, perkara yang sangat penting. Kenapa? Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastat'imuni ut'imkum,
mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberikan makan kepada kalian. Begitu juga disebutkan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini adalah orang yang telanjang, illa man kasautuh, kecuali siapa saja yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ada di sini yang pernah berdoa minta makan kepada Allah, minta pakaian kepada Allah? Ya, jarang ya. Kita biasanya doa itu mintanya yang besar-besar. Kalau nggak naik jabatan, jadi presiden, ya, atau apa? Pengen kawin lagi, ya. Itu kita. Ya. Minta kepada Allah, walaupun itu perkara yang kecil, biasakan. Biasakan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagaimana dikabarkan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu apa? Adalah orang yang selalu terjatuh ke dalam suatu dosa, bil lail wan nahar, baik di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku adalah zat yang maha mengampuni segala dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni. Masya Allah. Ya, di dalam lafaz ini kita dapat memetik faidah. Yang pertama, jangan pernah sombong. Sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun kita mendekatkan diri kepada Allah, ada saatnya ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna sampai tidak memiliki kesalahan. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu pasti terjatuh ke dalam suatu kesalahan, baik yang dia sengaja ataupun yang tidak dia sengaja. Ya, maka dari itu apa? Maka dari itu ini juga merupakan perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang dia menganggap temannya, pasangan hidupnya, atau gurunya adalah orang yang sempurna sampai gak pernah melakukan suatu dosa. Kenapa? Karena kita sebagai manusia pasti terjatuh ke dalam suatu kesalahan. Maka kalau kita berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ketakwaan, kemudian kita melihat ada orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik. Karena ini merupakan bagian daripada kesombongan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Dan jangan kalian menganggap diri kalian paling suci, sedangkan Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang paling bertakwa. Kenapa? Karena kita pasti terjatuh ke dalam suatu kesalahan. Tetapi kata Nabi SAW, wa khairul khata'in at-tawabin, sebaik-baiknya orang yang terjatuh ke dalam kesalahan yaitu apa? Orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ini sebaik-baiknya orang. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Maknanya apa? Ketika seseorang dia terjatuh ke dalam kesalahan, maka jangan biarkan dirinya untuk selalu berada di dalam kesalahan itu, melainkan apa? Dia kembali kepada Allah. Dia ikuti dengan kebaikan, istighfar wa taubah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan segeralah kalian kembali kepada Allah, dan hendaknya kalian untuk berserah diri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengabarkan di dalam hadis qudsi ini, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni, dan aku adalah zat yang maha mengampuni segala dosa. Maknanya apa? Jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Seberapa besar dosa kita, seberapa banyak dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah,
bertaubat kepada Allah, maka ini apa? Ini merupakan suatu hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita memahami. Jangan sampai syaitan merusak niat baik kita untuk bertaubat kepada Allah. Jangan sampai syaitan merayu kita malah justru untuk menjauh dari Allah ketika kita terjatuh ke dalam suatu kesalahan. Tetapi apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhuruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian lan tablughu dhurri fatadhuruni, tidak bisa melakukan kemudaratan sehingga apa? Ya, memudaratkan diriku, wa lan tablughu naf'i, atau tidak bisa memberikan manfaat sehingga manfaat itu bisa memberikan, ya, atau memberikan manfaat kepada diriku. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini merupakan zat yang maha yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap siapa? Terhadap hambanya. Meskipun kita bermaksiat kepada Allah, itu enggak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berbuat baik, beramal saleh, itu juga tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita suatu ibadah, suatu amalan, kemudian melarang kita sesuatu, mengharamkan kepada kita sesuatu, melainkan apa? Itu semua kebaikannya adalah untuk diri kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa la in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikannya itu untuk diri kalian sendiri. Tetapi kalau kalian berbuat kejelekan, kerusakan, kemaksiatan, itu kejelekannya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita berbuat maksiat, berbuat kefajiran, kerusakan, itu sama sekali tidak apa? Ya, tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyekutukan Allah, wa iyadzubillah. Ya, melakukan kesyirikan itu enggak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, untuk kita memahami apapun yang kita kerjakan dari ketaatan ataupun apapun yang kita jaga dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka semua itu akan kembali kepada diri kita. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya ada, ya, orang yang pertama di antara kalian ataupun orang yang terakhir di antara kalian, baik dari kelompok manusia ataupun kelompok jin, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa? Hal tersebut tidak akan menambahkan sedikit pun, ya, di dalam kekuasaanku. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi ini, disebutkan oleh Nabi, ya ibadi, wahai hambaku, anna awwalakum wa akhirakum, ya, sesungguhnya jika ada orang-orang yang pertama hidup ataupun orang yang terakhir di antara kalian, manusia ataupun jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya, mereka melakukan kefajiran, kerusakan, maka itu tidak sama sekali akan mengurangi kekuasaanku. Ya, ini sama maknanya. Ini maknanya apa? Seseorang ketika dia bermaksiat kepada Allah, ketika dia melakukan suatu kejelekan atau kebaikan, ya, maka apa? Itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan akidah orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang yang menyembah dewa-dewa, yang mereka meyakini kalau mereka menyembah dewa, ya, maka itu akan menambah kekuatan dewa tersebut. Ya, tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, serta Allah memiliki kesempurnaan. Ya.
Kemudian disebutkan juga di dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hambaku, seandainya ada di antara kalian, ini baik dari kelompok manusia ataupun jin yang hidup di awal kali sampai yang terakhir kali, mereka semua berdiri di atas satu gunung, kemudian meminta kepadaku, kemudian aku berikan kepada mereka semua permintaan, yang mana qasadzalika mimma indi, itu enggak akan pernah mengurangi ya apapun yang ada pada diriku, illa kecuali sebagaimana yanqusul mikhyat. Ini sebagaimana apa? Sebagaimana jarum yang diletakkan di dalam apa? Al-bahr, kemudian diangkat, maka semua yang diminta itu hanya apa? Hanya seperti air yang menempel pada jarum tersebut, sedangkan lautan itu masih luas. Ini menunjukkan apa? Luasnya rahmatnya Allah, dan Allah adalah zat yang maha kaya. Tidak akan berkurang sedikit pun seandainya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis ya waktunya ya? Sudah syuruk ya? 10 menit lagi. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Baik. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha. Wahai hambaku, sesungguhnya amalan-amalan kalian ya uhsiha lakum, yakni aku apa? Aku catat semuanya untuk kalian, thumma uwafikum iyaha, kemudian aku telah membalasnya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadihillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Maka barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dia mendapatkan selain itu, maka janganlah sampai dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Masya Allah. Ya, nah ini perkara yang sangat penting juga. Ya, ini berkaitan dengan bab apa? Bab syukur. Seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala balas kebaikannya dengan kebaikan, ya, maka apa? Hendaknya dia bersyukur kepada Allah, dia memuji Allah. Ya, dan rasa syukur itu bukan hanya dengan tahmid, tetapi rasa syukur juga dengan apa? Dengan anggota tubuh, dengan melakukan ketaatan. Tetapi orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dirinya kebaikan, ya maka apa? Maka jangan sampai dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mencela kecuali dirinya sendiri, dan ini perkara yang sangat penting. Ya, seseorang ketika dia terkena suatu musibah, maka salah satu bentuk kesabaran dia di dalam menghadapi musibah tersebut apa? Dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, ini maknanya apa? Introspeksi diri. Ya, tetapi kebanyakan kita kalau misalkan Allah nggak berikan kepada kita kebaikan, yang pertama kali kita cela itu siapa? Orang yang ada di sekitar kita. Istri kita, anak kita, pegawai kita. Biasakan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita inginkan atau harapkan, untuk apa? Untuk kita senantiasa mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita lihat, mungkin ada ketaatan yang selama ini kita tinggalkan, mungkin ada kemaksiatan yang selama ini kita kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya untuk kita, sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Masya Allah. Ya, maka ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita di dalam hadis ini, ya, hadis qudsi ini, yaitu faedah yang begitu penting yang berkaitan dengan menjaga diri kita jangan sampai menzalimi saudara kita. Begitu juga menjaga diri kita yang untuk tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Dan hendaknya kita untuk senantiasa memahami setiap amalan-amalan kebaikan kita itu semua kembalinya untuk diri kita sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal 'afu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau kita cukupkan? Tidak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Tidak. Kalau gitu kita cukupkan sampai sini. Naktafi lana subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada bapak ibu silakan melaksanakan sholat subuh. Nanti kita menikmati hidangan yang siapkan oleh panitia siasat di utara. Demikian informasi yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.